Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Joni Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Wangun, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 dengan fasilitator Ibu Idawati dan pengajar praktik Bapak Chandra Septo Rino Aji. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek yang meliputi kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi. 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 1. Guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, diantaranya adalah kesiapan belajar murid. Dalam hal kesiapan belajar murid, di sini adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Selanjutnya adalah berkaitan dengan minat murid. Dalam hal ini adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang ketiga adalah kaitannya dengan profil belajar murid. Dalam hal ini ada beberapa profil belajar murid ya. Yang pertama adalah terdapat kecenderungan terhadap gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. Yang kedua adalah terdapat adanya kecerdasan majemuk, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik matematik, dan sebagainya. Kemudian untuk pulang harian kita laksanakan kapan? Minggu depan. Kalian sudah siap?
Selanjutnya adalah untuk langkah yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru dapat memberikan variasi sumber bahan ajar yang meliputi teks, video, poster atau gambar, rekaman, presentasi, PPT. Dan yang kedua, diferensiasi proses. Dalam hal ini, guru dapat memberikan variasi metode pembelajaran. Bisa jadi melalui flipped classroom, discovery learning, project based learning, problem based learning, hybrid learning. Samping itu, guru juga dapat memberikan model pembelajaran, diskusi, ceramah, role playing, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru dapat memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan minatnya. Bisa jadi dapat berupa infografis, video, laporan tertulis, presentasi, vlog, dan sebagainya. Bagaimana keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dan modul sebelumnya? Yang pertama adalah modul titik 1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah modul 1.2. Dalam hal ini adalah terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3. Modul 1.3 di sini adalah terkait dengan visi guru penggerak. Selanjutnya adalah modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Selanjutnya modul 2.1 adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 ini muaranya adalah adanya pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1? Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka nantinya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang ada di kelas adalah individu yang unik dan seharusnya menjadi dasar praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas atau sekolah sehingga menjadi kerangka acuan evaluasi praktik pembelajaran. Karena setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik harus melayani murid-murid dengan menyediakan lingkungan dan belajar terbaik bagi mereka. Bagaimana keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2? Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini adalah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3? Dalam menyusun visi guru penggerak, maka guru dapat menggunakan tahapan bagja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dengan visi yang berpihak pada murid, maka akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid. Selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif pada modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan sekolah akan membantu terwujudnya budaya positif dengan memposisikan kontrol guru sebagai manajer. Dengan adanya suasana kelas dan sekolah yang aman dan nyaman, maka akan menjadikan murid sebagai bagian dari sekolah dan kelasnya serta murid merasa dihargai. Demikian video koneksi antar materi modul 2.1.